Kami di sini akan membahas mengenai lateralization, language, and split brain. Kemudian ada beberapa outline yang akan kami bahas, meliputi lateralization function, tes lateralisasi cerebral, kemudian perbedaan kecenderungan otak yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, split brain, perbedaan fungsi otak, dan perubahan visual yang disebabkan oleh cedera pada retina saraf optik. Terdapat ringkasan awal dari studi mengenai lateralisasi fungsi otak. Dex ini memiliki pengalaman bahwa terdapat dampak yang sangat kecil terhadap sebagian besar orang sezamannya. Mereka percaya bahwa otak bertindak secara keseluruhan dan fungsi spesifiknya itu tidak dapat dikaitkan ke bagian-bagian tertentu. Pandangan ini mulai berubah ketika 25 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1861, ketika Paul Broca melaporkan postmortemnya pemeriksaan 2 pasien afasia. Apa itu afasia akan kita bahas selanjutnya. Kemudian kedua pasien Broca ini memiliki lesi hemisfer kiri yang melibatkan area di korteks frontal tepat di depan wajah daerah korteks motorik primer. Kemudian Broca yang pertama tidak mengakui bahwa hubungan antara afasia dan sisi kerusakan otak itu ada. Dia tidak tahu tentang laporan yang dilaporkan oleh Dex. Namun, pada tahun 1864, Broca telah melakukan pemeriksaan postmortem pada 7 lainnya. 7 lainnya pasien afasia, dan dia dikejutkan bahwa terdapat fakta seperti yang 2 pertama, semuanya dari pasien afasia ini memiliki kerusakan pada korteks prefrontal inferior dari belahan kiri, yang pada saat itu telah dikenal sebagai area Broca. Dampak gabungan dari bukti bahwa belahan kiri ini memiliki peran khusus dalam bahasa dan sukarela gerakan, itu mengarah pada teori dominasi otak. Menurut teori, satu belahan otak, biasanya yang sebelah kiri, itu mengasumsikan peran dominan dalam kontrol semua perilaku kompleks dan proses kognitif, dan yang lainnya hanya bermain di bawah umur wewenang. Ya, selanjutnya adalah bagian lateralization function. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat bagian-bagian otak dan lateralisasi. Nah, lateralisasi itu apa sih? Lateralisasi merupakan proses pengkhususan fungsi dari dua belah otak yang terjadi karena penyebelahan menjadi 2 bagian. Secara tidak langsung, lateralisasi ini merupakan pembagian fungsi dari otak kita menjadi 2 bagian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, biasa terjadi kerusakan pada otak. Nah, itu kerusakan pada afasia dan apraksia. Nah, afasia itu adalah kerusakan otak yang menghasilkan defisit dalam kemampuan memproduksi atau mengerti bahasa. Jadi, ketika terjadi kerusakan berupa afasia, maka otak itu sulit untuk memahami kata-kata, menemukan kata, mengekspresikan pikiran kita, memahami kalimat atau tata bahasa, dan juga sulit dalam membaca ataupun menulis sebuah kata ataupun kalimat. Nah, kerusakan apraksia selanjutnya adalah kerusakan apraksia. Kerusakan apraksia adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak bisa lagi melakukan gerakan ketika diminta untuk melakukannya. Jadi ketika kita ingin berbicara, sulit untuk mengeluarkan suara-suara, kemudian gerakan-gerakan dalam mengimplementasikan apa yang kita bicarakan itu sulit terjadi ketika kita merencanakannya. Tapi kalau ketika kita tidak sengaja melaksanakannya, itu justru masih bisa terjadi. Sehingga penemuan lateralisasi bahasa dan motorik membentuk lateralisasi fungsi sebagai bidang utama penelitian neurosaintifik. Selanjutnya ada tes lateralisasi cerebral. Nah,
Ada 3 teknik untuk menilai otak lateralisasi fungsi. Penelitian awal tentang lateralisasi fungsi otak itu membandingkan efek belahan kiri maupun efek belahan kanan. Nah, ada 3 teknik yaitu yang pertama adalah sodium amytal test, yaitu tes natrium amytal bahasa lateralisasi. Tes ini biasa digunakan dan diberikan kepada pasien sebelum bedah saraf. Jadi pada teknisnya akan ada seorang ahli bedah saraf yang menggunakan hasil tes ini untuk merencanakan operasi. Setiap upaya yang dilakukan untuk menghindari kerusakan pada area korteks yang kemungkinan akan terlibat dalam bidang bahasa. Kemudian yang kedua, latihan disikotik. Latihan disikotik merupakan tes yang sedikit berbeda dengan sodium amytal test. Tes ini mendengarkan dikotika adalah non-invasif. Dengan demikian, bisa jadi diberikan kepada individu yang sehat. Jadi tes ini bisa dilakukan kepada individu yang sehat. Tes ini berupa dikotika standar yang dilakukan dengan cara tes mendengarkan. Sebagai contoh, ketika 3 pasang angka yang diucapkan itu disajikan melalui earphone, digit masing-masing pasangan disajikan secara bersamaan, satu persatu ke setiap telinga kanan maupun kiri. Misalnya, terdapat seseorang yang mungkin mendengarkan dengan urutan 392 melalui satu telinga, dan pada saat yang sama juga dia mendengar urutan 164 itu sampai ke telinganya yang lain. Orang tersebut kemudian diminta untuk melaporkan semua digit yang ia dengar. Kimura menemukan bahwa kebanyakan orang melaporkan sedikit lebih banyak digit yang disajikan ke telinga kanan daripada kiri, yaitu mengindikasikan spesialisasi belahan otak kiri untuk bahasa dan sebaliknya, belahan otak kanan untuk angka. Kemudian, teknik yang ketiga adalah function brain imaging. Lateralisasi fungsi juga telah dipelajari menggunakan pencitraan otak fungsional teknik. Kemudian, yang selanjutnya, perbedaan kecenderungan otak yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Terdapat evaluasi yang ditemukan beberapa hipotesis bahwa pria memiliki otak lebih dilateralisasi daripada otak perempuan. Dengan kata lain, laki-laki memiliki kecenderungan menggunakan otak dibandingkan perempuan. Pengamatan McGlone pada tahun 1977 hingga 1980 bahwa korban laki-laki dari stroke unilateral adalah 3 kali lebih mungkin menderita afasia daripada korban perempuan. McGlone menyimpulkan bahwa otak laki-laki lebih lateral dari otak wanita. Apa sih implikasi klinis lain yang mungkin terjadi? Mengamati perbedaan jenis kelamin dalam lateralisasi otak yang dimiliki, hipotesis McGlone tentang perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kecenderungan otak dengan lateralisasi yang telah dianut secara luas. Tetapi, beberapa peneliti telah gagal mengkonfirmasi laporan ini tentang perbedaan jenis kelamin dalam efek lesi otak unilateral. Bisa dibilang kecenderungan otak ini dipengaruhi jenis kelamin masih belum terbukti sampai saat ini. Selanjutnya, mengenai split brain akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai split brain. Split brain yaitu suatu fenomena adanya kerusakan otak pada korpus kolosum. Bagian terbesar otak terdiri atas 2 bagian simetris disebut dengan hemisfer yang bertugas menerima informasi sensoris dari bagian tubuh yang berseberangan. Bagian itulah yang mengendalikan gerakan pada sisi tubuh yang berseberangan.
Bisa kita lihat bagaimana gambar korpus kolosum tampak dari samping dan bagaimana korpus kolosum tampak dari atas. Korpus kolosum adalah struktur otak di sepanjang celah longitudinal yang memfasilitasi banyak komunikasi antara dua belahan otak, dan fungsi utamanya adalah memungkinkan komunikasi antara belahan kanan dan kiri otak. Struktur ini terdiri dari materi putih yang terdiri dari jutaan akson yang memiliki dendrit dan tombol terminal yang memproyeksikan di belahan kanan dan kiri. Namun, ada bukti bahwa korpus kolosum juga memiliki beberapa fungsi penghambatan. Korpus kolosum memungkinkan kedua informasi berbagi informasi sehingga setiap sisi tahu apa yang dipersepsikan dan dilakukan oleh sisi yang lain. Ketika operasi split brain dilakukan, kedua belahan otak terputus dan bekerja sendiri-sendiri. Mekanisme sensoris, ingatan, dan sistem motorik tidak lagi dapat bertukar informasi. Split brain procedure. Begitu penelitian ini biasanya disebut. Awal dari penelitian ini melibatkan kucing dengan memotong korpus kolosumnya dan menganalisis akibatnya. Sedikit penjelasan tentang penelitiannya pada hewan kucing. Sperry mengajari kucing untuk melakukan diskriminasi visual dengan menutup salah satu matanya. Setelah latihan diskriminasi visual ini, dia menguji transfer dengan memindahkan tutup dari satu mata ke mata lain. Dia menemukan bahwa hewan itu mampu melakukan hal yang sama dengan mata ini. Dengan kata lain, ditemukan adanya transfer intraocular yang komplit. Kemudian, Sperry mencari mekanisme yang mentransfer informasi dari satu sisi otak ke otak lainnya. Langkah awalnya adalah dengan menutup atau memotong optic chance baik sebelum maupun sesudah training. Dan sekali lagi, dia menemukan adanya transfer lengkap dari satu mata ke mata lain. Kemudian Sperry menutup korpus kolosum setelah training dan dia tidak menemukan gangguan dalam transfer informasi dari satu mata ke mata lain. Langkah selanjutnya, Sperry menutup keduanya sebelum training dan Sperry menemukan bahwa itu menghambat transfer dari satu mata ke mata lain. Dapat diartikan bahwa menutup optic chance dan korpus kolosum secara bersamaan menciptakan dua otak yang terpisah, karena satu mata berhubungan dengan satu bagian otak tanpa ada pertukaran informasi di antara keduanya. Berikut perbedaan fungsi otak. Fungsi penglihatan. Otak kiri dominan kepada kata dan huruf, sedangkan otak kanan dominan kepada wajah, pola geometris, dan ekspresi emosi. Untuk fungsi pendengaran, otak kiri dominan kepada bunyi bahasa, sedangkan otak kanan dominan kepada bunyi non-bahasa, musik maksudnya. Untuk fungsi perabaan, otak kanan memiliki dominasi terhadap pola taktil dan huruf Braille. Untuk fungsi gerakan, otak kiri mendominasi gerakan kompleks dan gerakan ipsilateral, sedangkan otak kanan mendominasi gerakan dalam pola spasial. Untuk fungsi umum ingatan, otak kiri lebih dominan kepada ingatan verbal, yaitu menemukan arti dalam ingatan. Sedangkan otak kanan lebih kepada ingatan nonverbal, yaitu aspek perseptual ingatan.
Untuk fungsi bahasa, otak kiri lebih dominan kepada bicara, membaca, menulis, dan aritmatika, sedangkan otak kanan lebih dominan kepada kandungan dari emosional itu sendiri. Untuk fungsi kemampuan spasial hanya dimiliki oleh otak kanan, yaitu adanya rotasi mental berbagai bentuk, geometri, arah, dan jarak. Istilah lain dalam split brain yaitu skotoma. Skotoma adalah perubahan yang ditandai dengan eksperimen zona kebutaan dalam bidang visual orang tersebut. Di sisi lain, harus dipertimbangkan bahwa skotoma mungkin merupakan situasi normal pada orang atau kondisi patologis. Ketika datang ke kasus ini, perubahan biasanya disebabkan oleh cedera pada retina saraf optik. Beberapa perubahan visual disebabkan oleh cedera pada retina saraf optik. Yang pertama yaitu commissurotomy atau commissurotomy individu dengan epilepsi, yaitu eksperimen Funnell et al. Adalah untuk menentukan masing-masing kemampuan belahan otak cewek, yaitu seorang pria kidal yang memiliki gangguan epilepsi, untuk melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang sederhana. Hasil Funnell et al. Adalah kinerja hemisfer kiri sangat akurat sekitar 95%, jauh lebih baik daripada kinerja hemisfer kanan yang berpeluang pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun demikian, belahan kanan menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk penambahan, yaitu sekitar 58%. Selanjutnya, pembuktian bahwa belahan otak pasien dapat berfungsi secara independen. Dengan contoh, jika gambar apel diletakkan di bidang visual yang tepat pada pasien yang mengalami split brain, hemisfer kiri dapat melakukan dua hal untuk menunjukkan bahwa ia telah menerima dan menyimpan informasi. Belahan otak kiri hanya bisa memberitahu hasil eksperimen bahwa itu adalah gambar sebuah apel, atau pasien dapat merasakan benda yang diuji dengan tangan kanan dan kemudian terdapat pilihan gambar apel. Namun, jika belahan otak kanan diminta untuk menunjukkan identitas suatu objek yang sebelumnya diletakkan di sebelah kiri, otak kanan tidak dapat memberikan informasi apa-apa, meskipun benda yang sudah bisa dipresentasikan pada belahan otak sebelah kiri bisa diidentifikasikan secara akurat dengan tangan kanan. Cross-cutting, yaitu suatu komunikasi yang terjadi di kedua hemisfer, walaupun bukan sarana komunikasi neuro langsung, tetapi lewat jalur tak langsung yang melalui batang otak. Kedua hemisfer dapat berkomunikasi satu sama lain melalui rute eksternal. Proses ini disebut dengan cross-cutting. Selanjutnya, otak dapat melakukan dua hal sekaligus. Dalam tes lain di mana dua rangsangan visual disajikan secara bersamaan, katakanlah sebuah pensil terletak di sebelah kiri dan jeruk terletak di sebelah kanan. Kedua belah otak diminta untuk mengambil salah satu objek dari banyaknya objek yang telah diletakkan di atas meja. Tangan kanan kemudian mengambil jeruk yang berada di sebelah kiri. Apa yang terjadi dan terfikir kesalahan apa yang sedang diperbuat? Ingatlah bahwa otak kanan melihat pensil. Di beberapa percobaan, permasalahan itulah yang dilakukan oleh otak kanan. Satu-satunya cara agar kedua otak melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu tangan kiri segera mengambil jeruk yang terdapat di tangan kanan, kemudian tangan kanan segera dialihkan untuk mengambil pensil. Kegiatan ini disebut dengan fenomena uluran tangan. Yang terakhir, the Z-lens. Seorang ilmuwan yang bernama Zeden mengembangkan sebuah lensa yang disebut dengan Z-lensa. Contoh terdapat visual terbatas yang masuk dan diproses pada salah satu belahan otak pasien.
saat mereka memindai materi visual kompleks seperti halaman buku dengan bertuliskan angka 16.7. Lensa Z adalah kontak lensa yang buram di salah satu sisi. Karena bergerak dengan mata, maka kemungkinan input visual yang masuk hanya satu belahan otak, terlepas dari apapun yang dilakukan oleh gerakan mata. Berikut penjelasan mengenai split brain dan diucapkan terima kasih.